Tuhan. Hanya boleh ada satu Tuhan yang disembah. Demikian proklamasi dari kaum beragama yang monoteistis itu. Itu lalu menjadi hukum. Siapakah Tuhan itu? Tidak ada satu orang beragama pun dia sangat saleh dapat mengklaim diri, dapat mewakili Tuhan karena dia mengenal betul Tuhan itu. Perihal manusia dengan Tuhan tidak berlaku hukum matematika. Sejak kesadaran religius menjadi cara manusia memahami kehidupan dan semesta, Tuhan dijumpai dalam perenungan mendalam, dan itu tidak eksak. Oleh karena itu, pun dia adalah resi, nabi, rasul, mesti ada banyak, karena perlu ada banyak orang yang dengan caranya memahami Tuhan. Mereka, para manusia agung itu, lalu memperoleh pengalaman iman yang sangat subjektif. Dan olehnya, sekali lagi, ada banyak resi, nabi, dan rasul. Semua mereka memberitakan Tuhan yang satu, tapi dengan cara dan bahasa yang berbeda-beda, menurut kekhasan masing-masing. Jadilah ada banyak agama yang semua benar menurut masing-masing orang yang meyakininya. Tapi tidak semua agama cara percayanya kepada Tuhan seperti itu. Agama-agama lain yang juga banyak menghayati adanya Tuhan dengan merefleksikan kemahabesaran semesta. Tuhan bukan person, melainkan semua yang ada ini. Tuhan yang esa, tunggal, ataupun Tuhan adalah semua itu adalah iman. Cara percaya kepada Dia, Tuhan, yang sesungguhnya tidak pernah manusia pahami seutuhnya. Ya, manusia adalah ciptaan Tuhan, yang ketika dia beragama, maka itulah jalan baginya untuk terus berusaha memahami Tuhan. Pada jalan agamalah manusia belajar dan melakukan perenungan-perenungan mendalam tentang kehendak Tuhan yang baik dan adil bagi kehidupan. Itu proses yang terus berlanjut dan tak pernah tunggal, absolut. Hanya Tuhan yang absolut, tapi cara dan proses manusia memahaminya itu relatif. Jadi sesungguhnya yang manusia beragama katakan dan lakukan adalah cara dia memahami Tuhan. Tuhan memiliki kehendaknya sendiri yang melampaui apa yang manusia mengerti dari prosesnya yang relatif itu. Jika demikian, ketika seorang pun mengklaim diri paling tahu agama, mengatakan tentang Tuhan, dia tidak mengatakan apa yang Tuhan katakan sesungguhnya. Agama pun demikian. Pada proses manusia yang relatif itu, dalam upaya memahami Tuhan yang absolut, yang terjadi adalah tafsiran atau pendapat-pendapat tentang Tuhan. Parahnya, ada yang atas nama Tuhan mengajarkan dan mengajak orang untuk membenci dan memusuhi orang lain, bahkan mengklaim diri bahwa melalui dia Tuhan meminta kaumnya untuk memerangi kaum yang lain. Dan demi tindakan yang konyol itu, diri sendiri pun harus direlakan. Itu bahaya, dan bahkan boleh dibilang itu adalah berhala, yaitu mempersekutukan kepercayaan terhadap Tuhan dengan maksud dan kepentingan sendiri, atau demi agar diri sendiri menjadi ilah atas kaumnya. Itulah sesungguhnya kekafiran. Lalu, yang lain menjadikan Tuhan sebagai bahan gosip dan komoditi untuk ditukar dengan amplop. Jadi, pada semua itu adalah tentang bagaimana manusia memahami Tuhan atau menggunakan Tuhan demi kepentingan dirinya sendiri. Semua itu bukan tentang Tuhan itu sendiri yang berbicara dan bertindak. Demikian saya, Denny Pinontolan.